Bayangkan seorang ulama besar, dicambuk di depan umum, tubuhnya penuh luka, tapi lisannya tetap menyuarakan kebenaran. Ini bukan kisah fiksi, ini adalah kisah nyata tentang Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, yang berani menentang ketidakadilan meskipun harus menanggung penderitaan besar. Mengapa seorang ulama dihukum dengan kejam oleh penguasa? Apa yang menyebabkan peristiwa tragis ini terjadi? Dan bagaimana perjuangan Imam Malik mengubah sejarah Islam? Jangan kemana-mana, karena kisah luar biasa ini akan mengungkap keberanian seorang ulama yang melawan kejaliman dengan ilmu dan keteguhan hati. Latar belakang politik pada masa Imam Malik. Untuk memahami mengapa Imam Malik dihukum cambuk, kita harus melihat situasi politik yang terjadi pada masa itu. Pada masa hidup Imam Malik, dunia Islam diperintah oleh dinasti Abbasiyah, yang baru saja menggulingkan dinasti Umayyah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 132 Hijriah, atau 750 Masehi, yang saat itu dinasti Abbasiyah sedang berusaha mengukuhkan kekuasaannya. Namun, transisi kekuasaan ini tidak berjalan mulus. Ada banyak perlawanan dan konflik politik di berbagai wilayah, terutama dari para pendukung Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, dan golongan yang masih setia pada dinasti Umayyah. Salah satu kelompok yang berusaha melawan kekuasaan Abbasiyah adalah keluarga Alawiyin, keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Salah satu tokoh penting dalam perlawanan ini adalah Muhammad bin Abdullah bin Hasan, yang dikenal sebagai An-Nafs Az-Zakiyah. Ia mengklaim sebagai khalifah yang sah dan menolak kepemimpinan Abbasiyah, terutama Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ketegangan meningkat di Madinah, kota tempat Imam Malik tinggal. Banyak penduduk setempat mendukung Muhammad An-Nafs Az-Zakiyah karena mereka melihatnya sebagai keturunan langsung Rasulullah SAW yang lebih berhak memimpin. Hukum baiat yang dipaksakan. Pandangan Imam Malik. Pada saat itu, penguasa Abbasiyah memaksa rakyat untuk berbaiat, sumpah setia kepada mereka. Siapapun yang menolak dianggap sebagai pemberontak dan bisa dihukum berat. Namun, Imam Malik sebagai seorang ahli fikih berpegang teguh pada prinsipnya. Beliau mengeluarkan fatwa bahwa sumpah baiat yang dipaksakan adalah tidak sah dalam Islam. Imam Malik berpegang pada hadis, tidak ada baiat bagi orang yang dipaksa atau ditekan untuk mengucapkannya. Fatwa ini menjadi masalah besar bagi penguasa Abbasiyah. Mengapa? Karena fatwa ini bisa membatalkan legitimasi baiat yang mereka paksakan kepada rakyat, dan lebih buruk lagi, bisa dianggap sebagai dukungan tidak langsung terhadap perlawanan Muhammad An-Nafs Az-Zakiyah. Otoritas Abbasiyah di Madinah melihat Imam Malik sebagai ancaman politik meskipun beliau tidak secara langsung terlibat dalam perlawanan. Perintah Abu Ja'far Al-Mansur, penangkapan dan penyiksaan Imam Malik. Gubernur Abbasiyah di Madinah saat itu, Ja'far bin Sulaiman, merasa bahwa fatwa Imam Malik dapat menggoyahkan kekuasaan mereka. Maka, atas perintah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Imam Malik ditangkap dan dihukum. Hukuman cambuk bagi Imam Malik. Imam Malik diborgol dengan rantai besi dan dibawa ke hadapan penguasa setempat. Ia dicambuk di depan umum sebanyak 70 kali hingga pundaknya terluka parah. Pakaiannya sampai robek dan tubuhnya penuh darah akibat cambukan tersebut. Meskipun dalam keadaan kesakitan, Imam Malik tetap menahan diri dan tidak mencabut fatwanya. Setelah hukuman itu, beliau dibawa kembali ke rumahnya dalam kondisi sangat lemah. Banyak murid dan masyarakat yang terkejut dan marah atas perlakuan ini, tetapi Imam Malik tetap bersabar dan tidak membalas dengan kekerasan. Perubahan sikap Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Beberapa waktu setelah kejadian ini, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menyadari bahwa menghukum Imam Malik adalah kesalahan besar. Imam Malik bukanlah seorang pemberontak politik.
melainkan seorang ulama yang murni berjuang demi ilmu dan kebenaran. Ketika Khalifah pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, ia memanggil Imam Malik dan meminta maaf. Bahkan, ia menawarkan Imam Malik posisi kehormatan di Istana Abbasiyah di Baghdad. Namun, Imam Malik menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk tetap tinggal di Madinah, mengajar ilmu kepada murid-muridnya. Situasi Madinah setelah kejadian ini. Setelah peristiwa ini, Imam Malik semakin dihormati oleh penduduk Madinah dan umat Islam secara umum. Namanya semakin dikenal sebagai ulama yang berani mempertahankan kebenaran meskipun di bawah tekanan penguasa. Beliau tetap melanjutkan aktivitas ilmiahnya. Dan Imam Malik akhirnya menyusun kitab Al-Muwatta yang menjadi salah satu kitab hadis dan fikih paling otoritatif dalam sejarah Islam. Kesimpulan dan hikmah dari kisah ini. 1. Keteguhan Imam Malik. Meskipun menghadapi hukuman fisik, beliau tidak mengubah pendiriannya dalam hukum Islam. 2. Ilmu lebih kuat dari kekuasaan. Imam Malik tidak memimpin pemberontakan, tetapi ilmunya cukup kuat untuk menggoyahkan penguasa. 3. Kesabaran dan keikhlasan. Setelah disiksa, Imam Malik tidak menaruh dendam, bahkan tetap mendoakan kebaikan bagi umat Islam. 4. Penghormatan umat. Justru karena keteguhannya, namanya tetap abadi sebagai salah satu imam madhab terbesar dalam Islam. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video penuh hikmah ini. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha Tahu kebenarannya.